Salam damai Kristus. Dalam video ini, saya membahas tentang hukum Taurat dan hukum Kristus. Hingga saat ini masih banyak orang bertanya, setelah Yesus menggenapi Taurat, apakah Taurat masih berlaku? Untuk menjawabnya, kita mesti memahami terlebih dahulu mengapa Taurat ini ada. Taurat berarti hukum. Jumlah keseluruhannya ada 613 butir-butir aturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Terdiri dari 3 kategori besar, yaitu 10 perintah Allah atau firman Allah sebagai hukum moral, dan 603 aturan-aturan yang terdiri dari hukum seremonial, yaitu yang mengatur pelaksanaan ibadah dan kelayakan seseorang agar pantas beribadah, dan yang memisahkan antara yang kudus dan tidak kudus, serta hukum yudisial, yaitu yang mengatur penerapan hukuman bagi yang melanggar. Semenjak Adam berpisah dengan Allah karena jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan penyelamatan manusia dengan cara menggantikan kematian kekal sebagai konsekuensi akibat dosa yang diakibatkan oleh ketidaktaatan manusia pertama. Kematian kekal ini ditukar dengan kematian seorang manusia yang tidak tersentuh oleh dosa sama sekali karena ketaatannya. Manusia pengganti yang akan menjalani hukuman mati itu, keadaan jasmani dan rohaninya haruslah seperti keadaan Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Karena Adam sebelum jatuh dalam dosa adalah manusia sempurna seperti yang Allah kehendaki pada saat pertama kali diciptakannya. Maka manusia pengganti mati ini pun keadaan jasmani dan rohaninya harus seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa, sempurna secara fisik, tidak ada dosa asal dan murni dari dosa perbuatan. Sebab itulah syarat untuk menjadi manusia pengganti hukuman mati kekal ini yang kemudian disebut sebagai Sang Penyelamat atau Sang Mesias. Untuk syarat sempurna secara rohani, yang pertama, manusia ini harus terbebas dari dosa asal yang telah terbawa oleh kemanusiaan Adam setelah jatuh dalam dosa dan kemudian diturunkan dalam setiap manusia yang terlahir di dunia ini. Maka Sang Penyelamat atau Sang Mesias ini harus memiliki tubuh manusia dari seorang perempuan yang terbebas dari dosa apapun, baik dosa asal maupun dosa perbuatan, dengan cara mengambil kemanusiaan dan dilahirkan oleh seorang ibu yang telah disucikan oleh Allah. Yang kedua, untuk terbebas dari dosa perbuatan, maka dari semenjak kecil, Sang Penyelamat atau Sang Mesias ini harus dididik dan dipelihara oleh orang tua yang betul-betul taat kepada Allah, agar tumbuh menjadi manusia yang betul-betul taat kepada Allah seperti orang tuanya. Untuk itu, diperlukan norma-norma moral sebagai tuntunan bagi bangsa di mana orang tua Sang Penyelamat ini akan hidup, untuk memelihara dan menjaganya hingga memiliki kesadaran yang utuh sebagai manusia dewasa. Dan untuk membentuk kesempurnaan dan kesehatan yang prima secara jasmani, dan sekaligus untuk eksistensi bagi bangsa di mana Sang Penyelamat ini lahir dan tumbuh besar, juga diperlukan aturan-aturan yang sangat ketat, mengingat betapa besarnya tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Israel beberapa saat setelah keluar dari tanah Mesir, yaitu saat Musa menerima perintah-perintah dari Allah hingga masuk ke tanah terjanji. Norma dan aturan ini harus mendarah daging dan menjadi pegangan hidup bagi bangsa Israel hingga rencana Allah dalam penyelamatan manusia dengan kurban Sang Penyelamat terlaksana. Maka Allah mengutus Musa untuk menulis aturan-aturan itu dan menerapkannya dengan ketat kepada bangsa yang dipilih oleh Allah itu
untuk membentuk karakter bangsa yang disiplin dan taat kepada Allah, di mana keluarga kudus, yaitu Sang Penyelamat dan orang tuanya, berada di dalamnya. Aturan-aturan itulah yang disebut sebagai hukum Taurat. Jadi, hukum Taurat adalah hukum yang mengatur bangsa Israel dalam aspek moral, seremonial, dan yudisial, yang jika betul-betul ditaati tanpa melanggar satu aturan pun, akan melahirkan manusia taat yang sehat jasmani dan rohani, meskipun dalam hal terbebas dari dosa asal tetap tidak bisa terpenuhi, karena hanya Sang Penyelamat atau Sang Mesias yang dapat memenuhinya, karena Dia mengambil kemanusiaan dan dilahirkan dari seorang perempuan yang telah dikuduskan oleh Allah, sehingga bebas dari dosa asal dan dosa perbuatan. Hukum Taurat adalah manual book bagi Israel untuk mengenal Allah dan rencana besarnya, di mana Sang Penyelamat yang terurapi atau Sang Mesias akan lahir, berkarya, dan mati sebagai tebusan dosa, dan tempat di mana keselamatan akan bermula dari sana dan kemudian menyebar ke segala bangsa. Taurat juga sebagai sekolah bagi Israel, bagaimana harus belajar mencetak manusia-manusia yang taat kepada Allah, di mana Mesias akan menjadi lulusan terbaiknya. Dan bagi Sang Mesias sendiri, Taurat adalah koridor yang dibuat untuk jalan baginya dalam menjalani hidup menjadi manusia sempurna, yang taat, hingga menjadi layak untuk menjadi kurban pengganti mati bagi manusia, agar terbebas dari perbudakan dosa asal yang dibawa Adam, dosa yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah selama-lamanya. Semua persyaratan dalam Taurat telah dipenuhi oleh Yesus Sang Mesias. Kematiannya di kayu salib telah menyelesaikan semuanya. Dia lulus dengan sempurna dari Taurat. Dengan demikian dia layak untuk membuka dari dalam gerbang penjara kematian kekal dan menawarkan kebebasan kepada semua manusia, yaitu semua tawanan dosa, untuk mengikutinya menuju kehidupan yang kekal. Sebab gerbang penjara kematian kekal itu akan dibuka jika ada seorang manusia sempurna seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa, yang mengorbankan hidupnya dengan mencurahkan darahnya untuk menggantikan posisi manusia yang tertawan di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hukum Taurat masih berlaku hingga saat ini? Sebab Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 16, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Namun juga tercatat perkataan Yesus dalam Injil Matius bab 5 ayat 17-19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi, masih berlaku atau tidak? Baik, untuk lebih mudah menjawabnya, saya memberikan analoginya, yaitu sekolah menengah umum atau SMU dan perguruan tinggi. Ketika kita masih belajar di SMU, kita harus mentaati semua aturan dan sistem yang berlaku di sana, yang bertujuan untuk membentuk lulusan yang berdisiplin, bermoral, dan nilai kelulusan yang baik. Setelah lulus dari SMU, kita melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi dengan aturan-aturan dan sistem yang berbeda. Jadi, ketika kita belajar di perguruan tinggi, semua aturan-aturan dan sistem yang berlaku di SMU sudah tidak berlaku lagi.
itu hanya berlaku bagi mereka yang masih belajar di SMU. Namun meskipun telah berbeda aturan dan sistem, ada yang tidak hilang dari kedua jenjang pendidikan itu, yaitu 1. Ajaran moral. 2. Tujuan dasar dari kedua lembaga pendidikan itu. 3. Tugas dari siswa kedua jenjang pendidikan, yaitu belajar. Dengan analogi di atas, maka kita dapat mengatakan bahwa setelah Yesus menggenapi Taurat untuk menggantikan hukuman kematian kekal manusia dengan kematiannya sebagai kurban di kayu salib, maka hukum Taurat telah selesai di dalam Yesus Kristus. Dia telah lulus dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai Mesias, sehingga dia bisa menarik dan memindahkan siapa saja yang percaya kepadanya ke dalam tingkatan yang lebih tinggi sesuai dengan yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan juga dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu berarti Taurat masih berlaku hingga dunia ini berakhir bagi mereka yang tidak ditarik oleh Yesus. Bagi pengikut Yesus Kristus, hukum Taurat tidak berlaku lagi karena kita telah beralih ke warganegaraan, yaitu dari warga negara penjara kematian kekal menjadi warga negara yang merdeka menuju kehidupan yang kekal. Filipi bab 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Lalu apakah dalam hukum Kristus, dalam kemerdekaan menuju hidup kekal, semua hukum yang ada dalam Taurat menjadi hilang? Tentu tidak. Seperti analogi perpindahan dari SMU ke perguruan tinggi, ada aturan yang tetap ada yang diperbaharui, dan ada yang digantikan. Apa saja itu? 1. Hukum yang tetap ada dan tidak berubah, yaitu hukum moral yang disebut dengan 10 perintah Allah. Hukum ini akan tetap ada selama-lamanya, walaupun dalam hukum Kristus tidak tertulis lagi di loh batu, tetapi tertulis di dalam hati. 2. Hukum yang tetap ada tapi diperbaharui, yaitu hukum seremonial. Contohnya, sunat, yang sebelumnya adalah sunat jasmani, diperbaharui menjadi sunat rohani. Kemudian mengenai makanan, bukan lagi yang masuk ke dalam tubuhlah yang haram, namun yang keluar yaitu apa yang ada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan juga persembahan kurban hewan dalam kurban bakaran diperbaharui menjadi persembahan kurban tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi. 3. Hukum yang digantikan, yaitu hukum yudisial yang mengatur tentang hukuman-hukuman yang dijatuhkan karena pelanggaran. Contoh hukuman rajam, mata ganti mata, gigi ganti gigi, digantikan oleh hukum positif pada masing-masing negara dengan keyakinan bahwa negara adalah wakil dari Tuhan. Kesimpulannya, jawaban dari pertanyaan apakah hukum Taurat masih berlaku? Ialah, ya, masih berlaku. Bahkan hingga akhir zaman. Namun bagi kita, pengikut Kristus, kita tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Sebab Kristus telah mengangkat kita ke level yang lebih tinggi, yaitu hukum kasih. Kita tidak berada lagi di dalam sekolah Taurat, tetapi berada dalam sekolah Kristus.
dan berusaha menjadi muridnya yang terbaik, juga melaksanakan perintahnya untuk memberitakan Injil sesuai sabdanya dalam Injil Matius bab 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian video saya kali ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.